97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Iya Vansia Gema Merdeka. Tang tang ting ting tung 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 tung. Seru banget ya Vansia Gema Merdeka ya. Oke Vansia, biar menambah keseruannya langsung saja kita bakalan ngobrol bareng Pak Farel yang tadi juga ikutan goyang-goyang nih Pak Farel nih. Oke, udah siap ya Pak Farel ya? Oh iya, Yuli informasikan untuk Vansia Gema Merdeka yang mungkin mau bertanya-tanya tentang Moratelindo ini, silakan ya ditulis nama, spasi alamat dan juga pertanyaan. Nah, silakan dikirimkan di 08155800977. Oke Vansia Gema Merdeka, langsung saja Yulia bertanya-tanya bareng Pak Farel. Iya, tentang apa sih yang disebut dengan Moratelindo, Pak Farel? Oke, terima kasih Mbak Yulia, terima kasih Vanstia. Moratelindo itu sebenarnya nama lengkapnya itu PT Moratelematika Indonesia Tbk. Panjang ya? Panjang. Disingkat Moratelindo. Moratelindo. Oke. Nah, ini perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia yang kita udah berdiri dari tahun 2000. Tahun Jadi 2000. saat ini kita usianya udah 24 tahun. 24. Wah, dari tahun 2000 ya Pak Farel? Dari tahun 2000. Itu berdirinya di mana tepatnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, kalau di Bali sendiri dari kapan? Di Bali sendiri 2019. Oh, 2019. Ya. Oke. Jadi kita 24 tahun. Saya ceritakan sedikit profil Moratelindo. Di tahun 2022 kita udah terdaftar sebagai perusahaan terbuka Tbk dengan nama Mora. Jadi kalau mau memiliki Moratelindo boleh beli sahamnya Mora. Mora, nama sahamnya Mora. Yes. Gitu ya. Selama 24 tahun itu kita udah menghasilkan revenue sekitar 4,3 triliun. Wow. Dan dari bisnis kita 4 bisnis activity. Pertama data center, kemudian connectivity, internet, dan solution integration. Kalau ditanya customer kita itu ada siapa aja? Customer kita udah tersebar dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita ada sekitar 200 telco operator dan ISP customer. Ada sekitar 4.200 customer kita dari government dan enterprise. Dan untuk rumahan ada sekitar 178.000 residential customer. Oke. Itu yang sampai sekarang Moratelindo. Itu Moratelindo Vanstia ya. Jadi banyak banget ya. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Oke, kalau untuk di Bali sendiri itu Moratelindo di mana nih kantornya Pak Farel? Di Bali itu kita ada di Padanggalak. Deket ya? Dekat Padanggalak. Kita bertetangga ternyata. Betul. Oke. Jadi di Bali itu dari tahun 2019 ya, dari berada tahun 2019. di dekat Padanggalak ya. Betul, di dekat Padanggalak Sanur. Pantai Padanggalak Sanur ya. Betul sekali. Oke. Iya, bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang Moratelindo ini, lebih jelasnya seperti itu Pak Farel kepada Vanstia Gema Merdeka yang mungkin belum tahu ataupun baru dengar nih tentang Moratelindo ya. Kalau di Bali kita hadir untuk menyediakan internet lah. Internet, nah itu dia. Jadi bahasa awamnya Moratelindo itu berkecimpung di internet gitu ya. Ya. Oksigen itu Oksigen brand itu internet kita. Oh, nama brand internetnya. Ya. Oke, WiFi gitu ya. Untuk WiFi ya, internet. Ya. Begitu Vanstia ya. Jadi namanya tuh Oksigen. Oksigen. Jadi Oksigen itu kebagi dua juga, ada ada buat bagi dua juga. Buat rumahan, residensial, ada juga buat kantoran. Oh, bedanya apa? Bedanya ya sesuai kebutuhannya. Biasa di kantoran kebutuhannya akan lebih gede, sementara di rumah. Tapi tergantung rumahnya juga. Nah, rumah-rumah sekarang ini terutama sejak masa pandemi kemarin, internet itu bukan kebutuhan sekunder tersier. Internet itu kebutuhan primer sekarang. Jadi kadang di rumah itu kalau dia anaknya pada sekolah udah harus berbasis online, orang tuanya juga bekerja dari rumah, pasti kebutuhan bandwidth internet juga lebih besar. Aduh, kalau udah yang namanya internet ya itu harus nomor 1 loh Vanstia Gema Merdeka, itu bener banget ya Pak Farel ya. Betul. Oke Vanstia Gema Merdeka, kita break sejenak ya Pak Farel ya, karena dia mau lewat Vanstia. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Farel Prayoga, Ojo dibanding-banding ya. Sama kayak Oksigen ini, ojo dibanding-bandingkan dengan yang lainnya tentunya ya. Apa sih kelebihan dari Oksigen Pak Farel? Ngomong-ngomong yang tadi tuh nyanyinya Farel Prayoga penyanyinya. Sekarang Pak Farel Sinaga. Farel Sinaga. Benar, adik saya itu. Adiknya ya. Ya, silakan Pak Farel, apa sih kelebihan dari Moratelindo ini atau Oksigen ya yang produknya. Oke, silakan Pak Farel. Kelebihan kalau internet kami itu kita udah tersertifikasi. Kita ada 6 sertifikasi ISO yang menggambarkan sistem jaminan yang
menunjukkan kualitas internet yang kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama, kita udah tersertifikasi ISO 9001, itu sistem manajemen mutu. Kemudian udah tersertifikasi ISO 27001, sistem manajemen keamanan informasi. ISO 45001, sistem manajemen K3. ISO 14001, sistem manajemen lingkungan. ISO 20001, sistem manajemen layanan informasi teknologi. Dan terakhir, ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan. Nah, kenapa sih penting untuk tersertifikasi ISO ini? Jadi kalau kita sudah tersertifikasi ISO ini, yang pertama tentunya sebagai jaminan atas kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu kan keluar ke customer, tapi buat di internal sendiri meningkatkan kesadaran karyawan supaya bekerja itu sesuai standar ISO yang dimiliki perusahaan. Jadi kita harus menjaga citra perusahaan, menjaga layanan perusahaan terhadap customer. Nah, kemudian pasti karena kita juga perusahaan yang comply dengan regulasi, ini juga sebagai salah satu kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan customer. Dan ketika kita udah tersertifikasi ISO, tentunya meningkatkan kredibilitas citra perusahaan di mata customer dan stakeholder. Jadi paling tidak sekarang itu kita ada 6 ISO dan pasti kedepannya akan bertambah lagi. Oke, nah terus apa ini pentingnya sertifikasi ISO ini untuk perusahaan seperti Meratelindo dan juga Oksigen ini, Pak Farel? Iya, jadi kalau kita udah punya ISO itu orang pasti akan ngelihat ketika kita mau beli produk. Apa aja sih yang udah ada di logo-logo apa aja sih yang udah ada di perusahaan ini. Jadi kalau kita perusahaan kita Meratelindo itu orang bisa ngeliat tuh 6 logo. Semakin banyak logo ISO itu menunjukkan standar internasional, itu artinya perusahaan ini sudah menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada customernya, layanan kepada masyarakat. Sama halnya Oksigen. Setidaknya saat ini ada 6 ISO kita itu orang bisa ngelihat, oh kalau gua pakai internetnya Moratel, jaminan kualitasnya itu udah pasti terjaga. Karena bukan sekedar layanan di lokal, tapi ini standarnya itu udah ngikuti standar internasional. Sangat luar biasa. Jadi itu pentingnya Vanstia ada sertifikat ISO ya. Jadi kita memang harus cerdas untuk memilih dan memilih tentunya ya. Nah terus penghargaan apa aja nih Pak Farel yang pernah diraih selama ini oleh Meratelindo ini? Oke. Perjalanan Moratel 24 tahun itu pasti banyak banget penghargaan yang udah kita terima, diraih, tapi ya? Kita mention yang belakangan-belakangan aja ya. Saking banyaknya. Saking banyaknya nih Vanstia Gema Merdeka ya. Jadi ya kanggo ini yang di belakang-belakangnya aja katanya di mention gitu. 5 tahun terakhir lah yang highlightnya aja. Oke, apa aja itu Pak Farel? Kita memenangkan Asia Best Employer 2019 ini, kemarin kita dapat award ini di Singapura. Kemudian kita winner Asia Pacific Enterprise Award 2021 dengan kategori Corporate Excellence Award. Kemudian di 2022 kita winner Indonesia Best Performance Award. Wah, luar biasa. 2022. Lalu di 2022 juga ini pasca pandemi kita ikut HR Excellence Award dan kita dapat bronze winner untuk kategori HR Excellence di 2 kategori. Pertama Excellence in Digital Transformation, sama yang kedua itu pada saat kita menjadi Satgas COVID-19. Kita melakukan banyak transformasi juga di Meratelindo, transformasi digital dalam penanganan kasus COVID dan dampaknya terhadap digitalisasi di perusahaan. Nah, terus 2023 kita ikut OPEXCON, Operational Excellence Award. Kita menang 2 bronze dan 1 silver. 2023 kita dapat award dari Top CSR Award dari Trust & Co. Dan terakhir 2024 kita dapat anugerah The Good Performing Public Company based on Digital Corporate Brand Awareness, Revenue, dan Net Profit aspek. Itu yang terakhir yang kita dapat di tahun 2024. Nah pastinya ke depan ya
Akan ada lagi. Dengan semakin luasnya layanan kita, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan kita, termasuk Vanstia, mudah-mudahan kita bisa ngasih banyak achievement lagi dari Moratelindo. Oke, terus gimana nih untuk pencapaian tersebut itu apa yang bisa dipengaruhi dari reputasi perusahaan ini, Pak Farel? Ya mirip sebenarnya dengan ISO tadi, tapi kalau achievement ini kan sebagai output dari layanan yang udah kita deliver ke masyarakat. Jadi kalau kita memenangkan award itu kan sebagai bukti, oh ternyata layanan yang diberikan itu proven, layanan yang diberikan itu terbukti. Masyarakat yang memberikan penilaian lewat organisasi-organisasi yang memberikan award tersebut. Jadi buat kita di internal pun dengan kita mendapatkan award itu sebagai justifikasi, oh oke, ternyata kita bekerja udah benar sesuai dengan standar yang kita udah dapatkan, standar misalnya sertifikasi ISO, dan ini merupakan konfirmasi dari ini loh, feedback yang kita dapatkan dari masyarakat, ternyata kita mendapatkan penghargaan. Jadi kalau orang melihat, kadang orang melihat tanya, ini kan penghargaan yang diberikan oleh satu lembaga. Tapi kita harus melihat bahwa lembaga itu juga berbicara menyuarakan suara masyarakat, terutama customer-customer yang menggunakan layanan internet kita. Oke, seperti itu jadi Vanstia Gema Merdeka ya. Oke, Vanstia Gema Merdeka, kita break sejenak ya Pak Farel ya. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vanstia Gema Merdeka, satu lagu ya, Ngopi Maseh sudah dihadirkan untuk Anda Vanstia. Semoga terhibur ya, biar nggak ngantuk. Nah, ngopi dulu ya. Sambil bersantai Vanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Mungkin yang lagi berada di perjalanan pulang kerja, hati-hati di jalan tetap ya. Dan juga selamat menikmati lagu-lagu dangdut, dan juga sembari kita ngobrol ya, ngobrol santai bersama Moratelindo ya, dimana di sini ada Bapak Farel Sinaga. Oke, kita lanjutkan lagi ya Pak Farel ya. Kita masih berada di menit ke-23 melangkah dari jam 4 sore. Jadi masih panjang waktunya Vanstia sampai jam 5 sore nanti. Dan jangan lupa untuk yang mau bertanya silahkan di 0815589097 yang mau tanya-tanya tentang jaringan internet untuk di rumah ataupun di sekolah atau di kantor ya, boleh langsung bertanya gratis ya bareng Pak Farel di 0815589097. Oke, baik, kita lanjut lagi Pak Farel. Nah, sekarang apa sih peran penting aktivitas konektivitas internet ini yang cepat? Terkadang kan yang membuat kendala dengan internet itu kan terkadang aduh tiba-tiba lemot kayak gitu ya. Kalau Oksigen ini sendiri gimana Pak Farel? Kalau Oksigen kita itu dikenalnya internet yang cepat, anti buffer. Anti buffer. Oke, jadi itu ya Oksigen itu anti buffer ya. Dan anti buffer juga. Anti buffer, jadi nggak ada baperan ya Vanstia Gema Merdeka. Yang namanya lemot jauh. Iya, nge-lag tuh jauh ya. Jadi pokoknya cas gitu. Dan terbukti Yulia udah pakai. Oke, jadi itu pentingnya konektivitas internet yang cepat dan juga stabil ya. Nah, itu bisa mendukung pengembangan SDM di era digital ini nggak Pak Farel? Oh iya, pastinya. Jadi kayak tadi di awal kita udah singgung, internet itu udah kebutuhan dasar, kebutuhan primer untuk semua orang. Ya. Termasuk untuk pengembangan SDM juga. Dan kita berterima kasih ke COVID, walaupun COVID banyak menyiksa kita juga ya. Tapi COVID itu justru mempercepat transformasi digital. Betul. Pengembangan SDM terutama di kami juga banyak terbantu ketika masa pandemi kemarin. Kita dipaksa harus bertransformasi. Mau nggak mau harus transformasi digital. ya. Iya, dan semua basic itu pasti internet. Pasti itu Vanstia ya. Jadi mulai dari COVID itu langsung berkembang ya. Kita harus juga transformasi harus cepat. Nah, terutama di internet itu Vanstia Gema Merdeka ya. Terus untuk teknologi dan juga internet itu kan dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan talent ya, dan juga pengembangan karyawan ya. Gimana nih dalam pandangan perspektif HRD-nya nih? Ya, jadi untuk pengembangan karyawan kalau di kami di Moratelindo saat ini kita memanage sekitar 3.800 karyawan. 3.800 karyawan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Okay. Termasuk di Bali. Jadi kalau ditanya aset terbesar perusahaan itu, sebenarnya aset terbesar kalau di tempat kami itu adalah people-nya.
Karena mau kita sebesar apapun itu tergantung bagaimana kualitas people yang melakukannya. Sehingga perusahaan menaruh perhatian yang sangat besar untuk peningkatan kualitas SDM-nya. Nah, kalau di kami pelatihan-pelatihan itu menjadi sesuatu yang istimewa, yang mungkin di tempat lain itu sulit untuk mendapatkannya. Pada saat perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi pada masa pandemi, banyak perusahaan itu yang paling banyak melakukan efisiensi itu pada budget training. Iya. Tapi justru di Moratelindo pada saat masa pandemi itu, ya puji Tuhan, alhamdulillah kita nggak ada pengurangan karyawan. Atau mungkin bertambah nih? Minimal stabil lah. Minimal tapi stabil ya. Kita harus berbangga karena tidak ada pengurangan ya. Tidak ada pengurangan. Kita juga masih diberikan makan siang gratis. Kita juga masih mendapatkan bonus pada saat itu. Dan yang paling istimewa adalah kita didorong, setiap karyawan didorong untuk meningkatkan skillnya. Jadi pelatihan itu, apalagi saat itu akses untuk pelatihan itu berbasis online semua. Jadi semua didorong untuk mengikuti training. Jadi skillnya bertambah, terutama skill untuk berkaitan dengan transformasi digital. Dan itu sampai sekarang dan sampai seterusnya pun itu merupakan komitmen dari manajemen perusahaan untuk ningkatin kualitas SDM-nya. Trainingnya di mana Pak Farel? Trainingnya kita bisa adakan di internal, in-house, atau kita kirim ke eksternal kalau jumlahnya tidak begitu besar. Tapi ketika kebutuhan itu dirasakan besar dan dari internal tidak cukup tenaganya untuk memberikan pelatihan, kita hadirkan expert dari publik, dari luar. Jadi kita katakan in-house juga di dalam perusahaan sendiri. Oke, itu dia Fansia Gema Merdeka ya. Nah, terus untuk meningkatkan kualitas layanan, yang pasti kualitas SDM itu kan penting banget ya. Betul. Pak Farel ya. Dan bahkan untuk SDM sendiri di Moratelindo itu sampai mencapai 3.800 itu sangat wow banget. Nah, terus untuk era digital seperti saat ini ya, SDM itu kan seperti apa sih dibentuk dari Moratelindo ini agar bisa bersaing di pasar era global kayak gini nih. Ya, di Farel. kita perusahaan sampai membuatkan departemen baru, tuh departemen Center of Excellence yang saya pimpin saat ini. Jadi itu di Jakarta. Iya, kita ada di pusat, di holding. Jadi dari hiring kita melakukan strategi untuk talent acquisition itu yang spesifik dengan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi nggak lupa juga Moratelindo itu punya core values. Apa itu? Core values kita itu yang menjadi fondasi untuk kita menjalankan semua aktivitas bisnis kita. Yang kalau disingkat akronimnya itu ICT SIP. Apa itu? ICT SIP itu singkatan dari values yang kita punya: integrity, change, teamwork, service excellence, inovatif, passionate. Jadi basic semua proses bisnis yang ada di Moratel itu balik kepada core values tersebut. Jadi pada saat kita meng-hire orang, kita juga melihat value apa sih yang dimiliki orang ini. Semakin sejalan dengan values yang kita miliki, pastinya proses adaptasinya lebih cepat. Lebih cepat dan bisa lebih mudah. Lebih cepat, larinya itu bisa lebih kencang daripada values banyak kan. Nggak ada yang salah sebenarnya, tapi ketika dia agak berbeda dibutuhkan jalan penyesuaian. Ya. Sama kayak orang pacaran kan. Penyesuaian, semakin banyak belajar. kesamaan, lebih cepat jadiannya tuh. Iya, lebih cepat ke pelaminan begitu ya. Oke, jadi kalau memang sudah sejalan ya lebih cepat belajar dan prosesnya semuanya lebih cepat ya, cas-cicus gitu ya. Betul. Yang penting sejalan aja dulu ya. Sejalan dulu. Nah, memang banyak, tapi belum tentu ada yang sejalan gitu ya. Betul. Dan itu baru hiring, baru rekrutmennya. Kemudian di dalam sendiri setiap orang itu harus berkembang. Kita seperti punya, apa contoh perkembangannya itu punya Pak? batas waktu sendiri untuk seseorang berada satu posisi. Artinya kalau dia misalnya, ini target kita, dia udah 5 tahun di posisi yang sama, artinya kita harus kembangin orang ini. Skillnya harus nambah, kemudian ya load pekerjaan juga harus nambah supaya orang ini punya karir yang
semakin baik. Meningkat ya. Jadi pelatihan. Jadi harus berkembang wajib. lah ya. Harus berkembang. Jadi bukan hanya perusahaan yang berkembang. Pada saat perusahaan berkembang, orang-orang di dalamnya pun ikut berkembang. Harus berkembang. Jadi mau tidak mau harus kita mengikuti dong ya perkembangan itu ya. Harus belajar Kalau terus. misalkan mereka nggak bisa berkembang gimana? Itu mereka akan memilih jalannya sendiri. Tapi perusahaan sudah ngasih jalan, tinggal mereka mau ikut apa enggak. Oke, baik. Baik banget ya. Ya itulah manajemen Moratelindo. Oke, fans Gema Merdeka jangan kemana-mana dulu. Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren fans setia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng santai bersama Moratelindo ya. Nah fans Gema Merdeka kembali informasikan untuk Anda yang mau bertanya silakan di 08155800977 ya. Jangan lupa disampaikan juga nama, spasi, alamat. Nah silakan bertanya-tanya tentang oksigen. Nah itu dia fans setia Gema Merdeka ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi ngobrolnya bareng Pak Farel ya, yang masih tetap setia sampai jam 5 sore menemani fans setia Gema Merdeka. Silahkan yang mau bertanya-tanya ya di 08155800977. Oke, bakal Yulia tanya lagi buat fans setia buat Pak Farel ya, dimana sore hari ini masih setia menemani kita bareng oksigennya ya. Nah yang belum tahu oksigen boleh bertanya ya. Oke, nah untuk pelatihannya sendiri yang sudah disebutkan oleh Pak Farel tadi, pelatihan untuk SDM-nya yang tadi diberikan oleh Moratelindo, itu kan tentunya untuk meningkatkan kualitas SDM yang di dalamnya ya Pak Farel ya. Jadi bentuk dari pelatihannya itu apa aja sih Pak Farel? Jadi dari mereka masuk itu Joy, ada namanya onboarding. Apa itu? Pada saat onboarding ini mereka dikasih pengenalan perusahaan itu seperti apa sih, value-nya seperti apa. Ini membuat mereka punya rasa belonging, punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Kemudian di sepanjang mereka berkarir itu kita juga sediakan secara internal untuk soft skill training. Jadi kapanpun mereka bisa mengakses itu, karena setiap bulan kita pasti mengirimkan ke karyawan ini loh menu training yang kita provide setiap bulannya. Kemudian kita permudah juga pembelajaran mereka itu dengan e-learning. Semua udah basisnya ke digital. Kita buatkan juga materi-materi secara e-learning. Jadi kapanpun, dimanapun, terutama teman-teman yang bekerja di lapangan, mereka bisa mengakses, mereka bisa belajar dari platform e-learning yang sudah kita siapkan itu. Nah, kemudian kita juga buatkan akademi. Jadi kayak misalnya sales itu kita punya Oksigen Academy. Kemudian untuk teknikal juga kita punya lab yang nggak lain nggak bukan untuk menyiapkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kita juga punya development program. Ini apa? Jadi orang-orang yang akan menempati jabatan lebih tinggi, posisi yang dipromosikan itu, pastinya tuntutan perusahaan terhadap kompetensi yang mereka punya kan akan lebih tinggi. Nah, Moratelindo nggak tutup mata kalau ternyata karyawan itu ada gapnya. Nah, perusahaan hadir memberikan pelatihan supaya gap itu bisa tertutupi dengan peningkatan kualitas dari SDM-nya. Nah, nggak yang formal-formal amat juga, kita juga mainkan di sosial media dong. Kita mainkan di Instagram, kita punya YouTube channel juga, dan kita manfaatkan itu untuk sosialisasi kepada seluruh karyawan, dan juga kita melakukan webinar. Webinar ini kita mulai sejak pandemi juga. Ini sangat efektif untuk menjangkau seluruh karyawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini sangat ngebantu. Jadi kayak kemarin kita pernah ngadain webinar. Kita biasa mendatangkan partner-partner kita, selebriti, tokoh-tokoh lingkungan, dan satu yang memorable itu buat kita menghadirkan ada pimpinan dari KPK. Jadi untuk menunjang kita bantu juga dari segi kenegaraan kita ya sebagai warga negara untuk Indonesia bersih itu, itu sampai dihadiri sekitar 1.000 karyawan hadir dalam webinar tersebut. Betul. Oke. Kalau untuk pelatihannya sendiri itu sampai berapa lama itu kegiatannya Pak Farel? Bervariasi. Jadi kalau yang reguler itu ada yang 2 jam,
ada yang 3 jam, ada yang seharian, ada juga yang sampai seminggu, tergantung dari pelatihan yang diikuti oleh karyawannya. Oke, terus untuk program pelatihan untuk SDM ini pelaksanaannya itu setiap berapa bulan sekali atau setahun sekali atau gimana? Setiap bulannya kita bukakan training. Tapi apa dasar kita menyusun training tersebut? Jadi setiap akhir tahun kita collect ke masing-masing leader. Ayo tahun depan tim kamu mau ikut training apa aja? Kebutuhannya apa aja? Alasannya apa aja? Kemudian kita mapping, kita ajukan budgetnya, lalu kita pecah-pecah ke dalam bulan-bulan berjalan di tahun berikutnya itu. Jadi setiap bulan training plan yang kita bagikan itu pasti akan terlaksana dan pasti ada yang mengikuti trainingnya. Dan setiap karyawan, uniknya di Moratelindo itu punya kewajiban untuk mencapai learning hour tertentu. Itu masuk ke KPI-nya. Jadi selain KPI-nya harus fulfill terhadap tanggung jawab pekerjaannya, dituntut juga untuk belajar. Minimal dalam setahun itu untuk level yang paling rendah itu 18 jam selama setahun. Jadi hitungannya ya 1 tahun itu 12 bulan. Masa sih nggak bisa ngeluangin waktu paling nggak 2 jam sebulan untuk belajar. 2 jam sebulan untuk belajar. Kan tapi tidak mengganggu pekerjaannya ya? Tanpa mengganggu pekerjaannya. Itu uniknya yang ada di Moratelindo ya. Dan mungkin sistem pelatihan seperti itu tidak ada di perusahaan yang lain ya. Mungkin. Oke, jadi itu memang program dari Moratelindo itu dari awal berdirinya memang begitu ya Pak Farel ya? Semakin kesini lah kita kalau dibilang dari sejak awal berdiri perkembangan kita luar biasa ya. Di tahun 2000 itu kita hanya 20-an orang. Oh, dari tahun 2000? Dan sekarang kita udah 3.800. 3.800. Kita memang perkembangannya pesat dan pasti dari sejak kapan itu perkembangan yang sangat pesat itu Pak Farel? Sejak awal itu sih. Jadi itu nggak lama berkembang terus. Dulu itu kita perusahaan calling card. Kalau ingat dulu ada kartu telepon, itu Moratelindo dulu itu basisnya. Oh ya, kartu telepon. Iya. Oke, dan baik. Kita udah merambah kemana-mana dan kita karena tuntutan zaman ya sekarang ke internet jadinya harus. Dan kita banyak dapat proyek strategis nasional seperti Palapa. Palaparing Barat, Palaparing Timur itu dimenangkan Moratelindo dan kita menjalankan kontraknya sampai 15 tahun. Oke, itu dia Vansia Gema Merdeka, ternyata banyak banget ya. Oke, untuk Moratelindo sendiri selain oksigen apa aja lagi yang ada di bidang Moratelindo itu Pak Farel? Nah, untuk bisnis activity kita ada data center juga. Seperti apa itu? Data center itu kita ada 6. Ada di Medan, Palembang, Surabaya, Medan, Bali. Wow, banyak juga ya? Ya, memang kebutuhan ini untuk mensupport industri untuk mereka bisa melakukan penyimpanan data-data mereka secara aman dengan kualitas yang terstandarisasi ISO tadi. Oke, jadi menyimpan data-data perusahaan ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi aman ya? Aman karena sudah terdaftar di sertifikasi ISO tadi. Itu pentingnya kenapa harus sertifikasi ISO, itu salah satunya Vansia Gema Merdeka ya. Betul. Oke Pak Farel, kita break sejenak ya. Vansia Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vansia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng santai bersama Moratelindo ya. Nah Vansia Gema Merdeka, terima kasih untuk Vansia yang sudah kirim pertanyaan di 08155800977 ya. Tapi sebelum Yulia bacakan pertanyaan Pak Farel, Yulia masih kepin ngobrol-ngobrol lagi nih untuk Pak Farel ya. Nah, jadi di Bali itu kan banyak sektor nih Pak Farel ya, kayak industri, nah terus kayak pariwisata, itu tentunya yang paling sektor yang paling penting ya, kuliner juga pokoknya banyak deh pokoknya ya. Nah, menurut Pak Farel sendiri tuh gimana nih potensi untuk pengembangan layanan internet untuk di Bali ini untuk mendukung pertumbuhan semua sektor yang kayak pariwisata, industri dan yang lainnya itu Pak Farel? Bali memang terkenal dengan industri
pariwisatanya ya. Betul. Dan itu sektor industri pariwisata, kuliner, dan sekarang lagi berkembang banget ekonomi kreatifnya. Ya. Memang pengembangan layanan internet di Bali itu potensi besar sekali untuk mendukung pertumbuhan di berbagai sektor industri tersebut. Di sektor pariwisata, internet yang cepat dan stabil, anti buffer tadi itu, akan meningkatkan pengalaman para turis, ya, para wisatawan saat mereka spend waktu dan duit mereka di Bali. Karena dengan internet mereka bisa merasakan kemudahan nyari info, terutama yang ada di daerah sini untuk akomodasi, transportasi, kuliner, dan juga objek wisata lainnya. Jadi selain itu juga membantu untuk pemasaran. Jadi orang kalau mau ke Bali itu sekarang tinggal lihat aja di Instagram, lihat di Google, apa aja sih objek wisata yang lagi hits di Bali, dan itu banyak banget, nggak terhitung mulai sekarang ini. Dan itu bisa didapat dari semua platform digital yang tersedia. Nah, untuk pelaku di sektor industri lainnya, internet yang cepat dan stabil pastinya dapat membantu mereka untuk memasarkan produk dan jasa ke pasar nasional, bahkan sampai nasional, Mbak. Dan sekarang kan gampang banget orang dengan menggunakan e-commerce bisa menduniakan produk-produk lokal dengan sosial media. Wah, kalau sekarang anak-anak muda itu sangat-sangat kreatif, canggih, dan juga kreatif, cepat banget belajarnya. Oke, baik. Ujung-ujungnya bisa memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatannya. Oke, bahkan sampai ke internasional. Betul. Ya. Padahal cuman ya industri-industri kecil-kecil gitu. Jadi dengan internet mereka bisa sampai luas ke mancanegara juga, ya. Oke, jadi itu. Terus Yulia kepengen tahu nih, Pak Farel, untuk di Bali itu kan banyak kabupaten ya. Betul. Ada yang paling barat, ada yang paling timur. Nah, itu dia. Paling utara, paling selatan. Nah, terus untuk area Moratelindo, coverage untuk di Bali itu di mana aja nih Pak Farel? Kedepannya kita akan masuk ke seluruh area di Bali ini. Semua ya, di semua kabupaten ya? Iya, tapi untuk saat ini kita memang masih bertahap. Coverage area kita itu di Denpasar Timur, ada di Kesimen, Kartalangu, ada Kesimen Petilan, sama di Penatih. Itu di Denpasar Timur ya. Oke, selain itu? Denpasar Selatan kita udah masuk di Sanur, Sesetan, sama Sidakarya. Oke. Itu di selatan. Di utara. Denpasar Utara di mana aja? Di Tonja, sama Peguyangan. Oke, itu di Denpasar Utara ya? Ya, kemudian di Badung kita masuk di Legian. Oh, sampai Legian juga. Legian udah masuk. Legian sudah masuk. Kemudian di Sukawati ini terakhir. Sukawati Gianyar? Di Batu Bulan. Oh, di Batu Bulan. Sama di Gianyar. Gianyarnya. Jadi tahun-tahun kedepannya akan mengcover semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengcover semuanya. Pak, di Tabanan di cover juga ya Pak ya? Mudah-mudahan. Biar nggak baper gitu loh. Iya. Jadi kita sendiri kan kami karyawan udah merasakan kualitas internet kita itu. Makanya kita juga banyak melakukan CSR, Mbak. Oke. Jadi seperti apa contohnya, Pak? Kadang beberapa segmen masyarakat itu tidak bisa menikmati internet sebagus Oksigen itu karena keterbatasan dana. Ini yang kita sasar. Jadi selain mencari cuan-cuan dan cuan, kita juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik. Baik dia ke sosial. Iya, itu bentuknya seperti apa kalau di kayak ini? Ke panti asuhan, kita berikan internet gratis, kita berikan laptop. Internet gratis. Kemudian bahkan kita pernah sampai ke pulau terluar di Indonesia juga, namanya Wetar di Maluku Barat Daya. Nyampe ke sana perjuangannya luar biasa, tapi antusiasme peserta didik di sana untuk belajar, untuk bisa sama merasakan akses yang dimiliki anak-anak SD di kota-kota lainnya itu membuat kita terdorong untuk memberikan layanan internet gratis. Dan pada saat kita CSR kemarin, mereka mau ujian nasional, kita upgrade bandwidth-nya supaya mereka bisa nggak kalah lah. Waduh, terharu banget jadinya sama ya. Sama kota-kota lainnya di Indonesia. Oke, jadi itu Vanstia Gema Merdeka ya. Jadi Oksigen ini, Moratelindo ini juga sempat melaksanakan yang namanya CSR ya. Jadi tidak cuan-cuan aja gitu ya. Nanti bulan depan Desember kita ada CSR juga di sini. Wah, di mana? Di Bali? Di Bali ada panti asuhan yang kita akan CSR-in juga. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan
pertanyaan ini, wah ini pertanyaan baru aja Yulia tanyakan juga ya kebetulan ya, masuk di 0815588977. Kalau boleh tahu Moratelindo ini sudah mengcover internet di Bali di daerah mana aja? Kebetulan saya ada di Tabanan. Hey, teman-teman Tabanan. Tabanan next ya bakal dipasang. Ditunggu. Yulia paling pertama mau pasang. Masuk waiting list langsung Mbak Yulia pertama. Iya bener. Oke, terus untuk yang pertanyaannya nih banyak banget nih Pak Farel, sebentar ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana strategi Moratelindo membuat seluruh karyawan tetap kompak dan bersaing satu dengan yang lainnya di dalam divisi yang sama maupun di antar divisi? Tetap kompak dan bersaing. Kompak dan bersaing. Ini dua kata yang kontras nih ya. Kompak tapi bersaing. Oke. Nah. Sama kayak kita bersaing di udara, tapi di darat kita berteman, ngopi bareng gitu. Dilarang saling mendahului gitu ya. Betul. Baik, untuk yang berikutnya pertanyaannya, apa saja nih tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Moratelindo dalam implementasi transformasi digital, baik dari sisi teknologi maupun sisi SDM. Terus gimana Moratelindo ini mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam menghadapi kesenjangan keterampilan digital? Oke, yang mana dulu nih? Kita jawab nih. Boleh, mana dulu? Yang kompak dan Oh, tadi sudah ya, kompak dan bersaing tetap itu ya? Iya. Jadi saya mau kasih sedikit gambaran. Moratelindo itu kita 3.800 tapi memang kompak. Karena memang dari awal berdirikannya Moratelindo itu sampai sekarang itu yang paling kental itu memang kekeluargaannya. Kita sebanyak itu, tapi satu sama lain itu saling kenal, satu sama lain itu saling kerjasama dengan baik. Apa sih yang dilakukan Moratelindo sehingga ini bisa terjalankan? Ya komunikasi. Kita 3.800 itu terdiri dari beberapa generasi. Dan kita tahu generation gap itu mempengaruhi cara berkomunikasi, terutama sistem kerja di lingkungan pekerjaan. Tapi dengan pola komunikasi yang intens, kemudian difasilitasi lewat berbagai kegiatan seperti town hall meeting, di mana seluruh karyawan bahkan dari level manajemen pun ketemu dengan level staff. Kemudian kita juga rutin mengadakan outing. Jadi outing itu kadang digabung, kadang masing-masing departemen atau section. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bukan hanya ingin mendapatkan benefit finansial dari perusahaan, tapi kebersamaan antar tim itu tetap harus dapat. Tetap terjaga ya. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya nih, apa ini kendala yang mungkin pernah dialami oleh Moratelindo? Tantangan terbesar mungkin? Untuk transformasi digital itu ya. Memang kendala utama setiap transformasi itu, terutama digital itu ada di people-nya. Di people-nya. Ya, jadi orang ketika sudah berada di zona nyaman dan itu sudah berlangsung cukup lama, maka secara natur dia akan resisten terhadap perubahan. Perubahan itu dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan atau sebuah ancaman buatnya. Tapi apa yang dilakukan perusahaan meyakinkan mereka bahwa transformasi atau perubahan ini membawa hal yang positif yang akan berimpact langsung atau tidak langsung terhadap dirinya juga. Itu yang kita komunikasikan dan kita dorong dan berikan contoh-contoh realnya sehingga pada akhirnya semua bergandengan tangan, bersinergi untuk melakukan transformasi tersebut. Oke, ini karena waktu sudah merapat saja ke jam 5. Satu pertanyaan saja Yulia bacakan ya. Oke, bagaimana Moratelindo tetap kompetitif dalam era digital global yang sangat dinamis ini? Kompetitif di era global. Yes. Jadi secara people-nya kita jaga kualitasnya, secara layanannya kita pastikan semua memenuhi standar, dan yang sekarang kita sedang lakukan adalah digitalisasi yang bukan hanya menyasar di internal, tapi juga di publik. Jadi sekarang itu Moratelindo sekarang sedang melakukan transformasi dari tradisional telco menjadi digital telco provider. Kepada siapa aja? Yang pertama, ke pelanggan retail. Ke pelanggan retail, oke. Kita buat itu digital, mempermudah
masyarakat untuk melakukan aktivitas apapun terkait layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian terhadap pelanggan enterprise yang kantoran. Ya, kemudian nggak lupa, dan ini yang nggak boleh kalah juga, proses di internal itu memang sedang kita lakukan digitalisasi. Gimana kita bisa melakukan digitalisasi terhadap publik, terhadap eksternal, kalau di internal sendiri masih manual, itu nggak mungkin. Jadi digitalisasi itu salah satu yang kita lakukan untuk menjaga supaya Moratelindo tetap kompetitif, tetap di look up oleh publik, dan kita mempertahankanlah kualitas dan image yang selama ini udah melekat di Moratelindo. Oke, satu pertanyaan lagi dari Yulia nih, Pak Farel ya. Jadi untuk fans setia Gema Merdeka mungkin yang kepengen menggunakan jasa dari Moratelindo atau Oksigen ini, ya bisa diinformasikan di spill Pak Farel, sosial media atau kontak person mungkin yang bisa dihubungi oleh fans setia Gema Merdeka yang kepengen bergabung di Moratelindo atau menggunakan jasa Moratelindo ini. Oke, untuk website fans setia bisa akses di oksigen.id. Ya, oksigen.id, ada juga di sosial media kita, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Dan kalau mau cepat itu ada di customer care kita, tinggal ditelepon ke 1.500 882. 1.500 882. Untuk jadi WhatsApp bisa 0858 1999 3686. Saya ulang, 0858 1999 3686. Oke, itu dia Fansia Gema Merdeka. Kalau Fansia kepengen bertanya-tanya boleh langsung ke nomor 1.500. Boleh banget. 8 berapa tadi Pak? Di call centernya 1.500 882. 1.500 882. Customer care. Oke, customer care-nya ya. Oke, karena ini waktu sudah merapat ke jam 5 sore saja, Pak Farel nggak terasa 1 jam sudah kebersamaan kita ya. Di sesi yang terakhir, Yulia berikan kesempatan untuk Pak Farel untuk memberikan closing statement terkait tentang Moratelindo ini untuk fans setia Gema Merdeka. Silakan Pak Farel. Kayak debat pilkada aja nih, jadi closing statement. Sahabat fans setia Gema Merdeka, kami berterima kasih udah diterima, Oksigen diterima untuk masuk ke daerah Bali ini. Nikmati layanan internet terbaik kami itu, dan jangan berhenti kepada fans setia aja. Ajak keluarga, ajak teman-teman lainnya dan sahabat lainnya, juga fans setia lainnya itu untuk pakai internet terbaik kita itu. Jadi jangan hanya segelintir aja yang menikmatinya, karena ini garansi layanan super cepat. Teman-teman akan banyak manfaatnya, baik untuk keseharian, untuk bekerja, sekolah, dan doakan Moratelindo lewat produk Oksigennya bisa menjangkau lebih luas lagi untuk di Bali. Oke, terima kasih banyak Pak Farel. Terima kasih Mbak Yulia. Semoga bermanfaat ya buat fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada, dan sukses selalu buat Moratelindo dan juga Oksigen, dan semakin meluas jaringannya. Ditunggu ya di Tabanan ya Pak ya. Terima kasih. Baik fans setia Gema Merdeka, sampai di sini dulu ngobrol kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih buat pertanyaan yang sudah dikirim. Mohon maaf karena waktu sangat merapat sekali, belum bisa Yulia bacakan semua ya. Terima kasih atas semuanya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye bye.